Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlan wa sahlan ya ayuhat talamid wa talamidat. Sabahul khair wa kaifa halukum. Demikian ungkapan-ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab atau orang yang sedang belajar bahasa Arab ketika pertama kali berjumpa. Yang pertama kali tadi adalah ungkapan ahlan wa sahlan, itu kata sapa. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin sama dengan say hello, how do you do. Kemudian yang kedua adalah sabahul khair, yang artinya dalam bahasa Indonesia selamat pagi. Kalau dalam bahasa Inggris Anda bisa mengenalnya dengan good morning. Kemudian setelah itu saya menanyakan kabar kalian, kaifa halukum, bagaimana kabar kalian, atau dalam bahasa Inggris how are you. Nahnu al-an sanata'allam anil lughah al-arabiyyah lil marhalatil aw lil qismil hadiyata asyarata lil madrasatil aliyah al-hukumiyah ats-tsaniyah. Kita hari ini akan belajar tentang bahasa Arab untuk kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo. Anak-anakku sekalian, di semester ganjil tahun 2020 ini saya mendapatkan amanah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo untuk mengajar bahasa Arab kelas 11 IPA, jurusan IPA dan jurusan IPS, semua kelas. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di semester ganjil ini karena saya sudah diserahkan atau saya sudah mendapatkan amanat untuk mengajar bahasa Arab kelas 11 IPA dan IPS, maka saya berharap anak-anakku sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini bersama saya untuk betul-betul sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Bila perlu nanti kalian tidak hanya sekedar mampu membaca, tidak hanya sekedar mampu mengartikan, tidak hanya sekedar mampu memahami, tapi bila perlu saya sangat senang kalau anak-anakku sekalian nanti mampu mengucapkan, mampu mengkomunikasikan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari. Anak-anakku sekalian, berbicara bahasa Arab karena saya mungkin baru tahun ini mengajar kalian bahasa Arab, karena waktu kelas 10 kalian tidak berjumpa dengan saya di bidang mata pelajaran bahasa Arab, tetapi kelas 11 ini, baru di kelas 11 ini kita bisa bersama-sama belajar bahasa Arab. Itu pun kita hanya bisa bertatap muka melalui video ini karena di negara kita sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi Covid-19, sehingga mau tidak mau kita harus belajar jarak jauh. Kalian belajar dari rumah, saya mengajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, karena saya baru pertama kali bertemu dengan kalian di pelajaran bahasa Arab, maka pada pertemuan pertama ini saya mungkin tidak akan langsung masuk kepada materi inti, tetapi saya harus memperkenalkan dulu tentang materi, apa yang kalian harus lakukan dan bagaimana kalian mesti belajar bahasa Arab di kelas 11 ini. Anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran bahasa Arab, maka yang harus kalian pelajari adalah bagaimana kalian mampu menyebutkan, mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis atau mampu menganalisa, serta mampu memahami bahasa Arab, baik itu teks maupun struktur kata maupun hal-hal lain yang terkait dengan kemampuan pengetahuan bahasa Arab. Hal lainnya yang mesti kalian kuasai di dalam bahasa Arab adalah tentang maharatul kalam, atau kalian harus memahami 4 hingga 5 keterampilan
yang harus dikuasai di dalam pelajaran bahasa Arab. Sama dengan bahasa asing yang lain, bahasa Inggris misalnya, maka untuk keterampilan yang harus dikuasai pertama kali untuk yang belajar, yang ingin menguasai dan ingin belajar bahasa Arab adalah keterampilan yang pertama, keterampilan listening, atau dalam bahasa Arab adalah maharatul istima'. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana terampil mendengarkan. Setelah mendengarkan, kalian bagaimana mampu mencatat, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang kalian dengar. Kemudian keterampilan yang kedua adalah maharatul qiraah, atau keterampilan membaca bahasa Arab. Membaca teks bahasa Arab, membaca teks dialog bahasa Arab, serta membaca kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah maharatul kitabah, atau keterampilan menulis. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan writing. Jadi bagaimana kalian mampu menulis bahasa Arab dengan baik dan benar, mampu merangkai kalimat-kalimat bahasa Arab menjadi satu kalimat yang bisa dibaca dengan baik dan benar. Dan tentu keterampilan yang lain yang harus kalian kuasai adalah maharatul kalam, atau keterampilan mengucapkan, keterampilan berbicara. Anak-anakku sekalian, di dalam belajar bahasa Arab ada hal pokok atau hal dasar yang kalian harus kuasai dari awal, paling tidak Anda kenal. Yang pertama adalah bagaimana kalian mampu membaca dan mengenal tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab, atau dikenal dengan huruf hijaiyah. Tentu ini bukan pelajaran di madrasah aliyah, tapi pelajaran yang harus kalian sudah kenal di bangku dasar, baik itu di madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah. Sehingga sekarang kalian tinggal membaca, yaitu qiraah. Kemudian di dalam membaca bahasa Arab, hal-hal yang kalian harus tahu adalah bagaimana mengucapkan makhorijul huruf dengan benar. Karena kalau kita salah dalam mengucapkan makhorijul huruf, maka akan salah pula mengartikan. Misalnya, bahkan fatal kekeliruannya. Misalnya, ketika Anda mengucapkan al-qalbuh yang bermakna hati, maka ketika kalian salah mengucapkan qaf menjadi kaf, al-kalbu, maka menjadi anjing. Jadi sangat jauh. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi mampu mengucapkan dengan tepat, yaitu makhorijul huruf, atau dalam bahasa Inggris mungkin dikenal dengan pronunciation, ya, spelling, ejaan kata per kata. Kemudian hal lainnya yang perlu kalian ketahui adalah lahjah, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan intonation, ya, intonasi, tinggi rendahnya mengucapkan atau membaca bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab, antara membaca teks atau mengucapkan kalimat bahasa Arab yang berbentuk qiraah atau bacaan, itu tidak sama dengan membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat dialog atau muhadatsah atau muhawarah. Pun demikian tidak sama juga ketika kalian mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat khitabah. Tentu intonasinya juga berbeda. Kemudian hal lain yang harus kalian pahami di dalam bahasa Arab adalah keterampilan menerjemahkan. Nah, ini terkait dengan 4 keterampilan tadi, keterampilan menulis, kemudian keterampilan memahami, keterampilan berbicara. Maka tentu syarat yang harus dikuasai untuk memahami dan menguasai itu adalah kalian harus memahami makna-makna atau arti kosakata di dalam bahasa Arab. Bahkan kalau kalian ingin bisa mengucapkan, mengkomunikasikan bahasa Arab, tentu yang harus dikuasai tidak hanya sekedar paham maknanya, tetapi kalian harus hifdzul mufradat. Kalian harus banyak menghafal kosakata. Dan itu nanti kita akan belajar bahasa Arab mulai dari semester 1 ini, semester ganjil kelas 11, jurusan IPA dan IPS, melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan
menyaksikan video-video materi pelajaran yang setiap pertemuan akan saya sajikan untuk Anda. Anak-anakku sekalian, selanjutnya akan saya perkenalkan tentang materi pelajaran bahasa Arab untuk kelas 11 IPA dan IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo ini untuk semester ganjil. Pertama, kalian akan mempelajari tentang at-tasawwuq fi suqit taqlidi wa fi supermarket, yaitu tentang berbelanja, ya, berbelanja di pasar atau di supermarket. Sedangkan tata bahasa yang akan kalian pelajari adalah tentang adat, ya, tentang adat ma'dud, tentang hitung-hitungan di dalam bahasa Arab. Adadu alfin wa milyun wa milyar wa bilyun, tentang bagaimana menyusun kalimat bahasa Arab dalam hitungan angka berbahasa Arab, mulai dari ribuan, jutaan, miliaran, dan biliunan. Kemudian setelah itu kalian akan belajar tentang as-sihhah, al-mustashfa was-saidaliyah, iyadatul marid. Jadi kalian akan belajar tentang kesehatan, baik itu di rumah sakit, apotek, atau yang berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan tata bahasa yang kalian akan pelajari atau qaidah atau qawaid yang akan kalian pelajari di semester ganjil ini pada bab berikutnya, yaitu tentang huruful jarri wa huruful atfi, tentang huruf jar dan huruf atof. Sedangkan bagian ketiga, anak-anakku sekalian, atau bagian terakhir di semester ganjil yang akan kalian pelajari adalah tentang as-safar was-siyahah, yaitu tentang perjalanan dan pengetahuan pariwisata, ya, yang terkait dengan wasailul muwasalat wal manatikus siyahah, yaitu tentang sarana transportasi dan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Sedangkan tata bahasa atau struktur kata yang akan kalian pelajari di semester ganjil ini di bagian akhir adalah tentang al-ismun nakirah wal ismul ma'rifah, yaitu tentang susunan kata berbentuk isim nakirah dan isim ma'rifat. Demikian anak-anakku sekalian, saya kira untuk perkenalan atau ta'aruf pada pertemuan pertama saya anggap cukup. Mudah-mudahan perkenalan ini membawa arti dan kesan buat anak-anakku sekalian, dan kita nanti pada pertemuan berikutnya akan masuk pada materi yang kalian harus pelajari, ya. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokoler kesehatan, tetap belajar di rumah, hindari keramaian, jaga physical distancing, sering-seringlah basuh tangan, jaga kebersihan, menggunakan masker, dan sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa, kalau kalian ingin terus menyaksikan video-video saya, Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Tekan subscribe, kemudian tekan like, dan bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ma'assalam wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.